warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila wa ma yabai Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur, memuja, memuji, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita selaku hambanya, beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak akan terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila seorang hambanya berniat menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dari mulai nikmat menghirup udara, nikmat mengedipkan mata, nikmat mata dan penglihatannya, nikmat telinga beserta pendengarannya. Itu adalah semua semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya gratis, tidak ada yang perlu dibayar. Saudaraku, sahabat yang mulia, juga tidak lupa salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat tetesan air mata, cucuran keringat, bahkan cucuran darah beliau, maka Islam menyebar hingga ke seluruh alam, bahkan sampai kepada diri kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara sahabatku yang mulia, saya sekarang sedang berada di kawasan Sungai Cimanuk yang terletak di daerah
Kabupaten Garut, yang tepatnya di daerah Garut Kota. Saudara sahabatku yang mulia, mungkin hari ini kita bisa melihat pemandangan yang indah, air mengalir, bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang mengambil manfaat dari Kali Cimanuk itu dengan mengambil batu-batu untuk pembangunan rumah. Tapi mungkin kalau kita mengingat ke waktu-waktu belakang, tepatnya di tahun 2016, pernah terjadi banjir bandang di kawasan ini, sahabat. Air meluap hingga ke pemukiman warga. Bahkan banyak rumah-rumah, sawah, harta benda yang menjadi korban, rusak dan hancur. Bahkan tepat di mana saya sedang berada ini, ada korban jiwa, yaitu sepasang suami istri yang terbawa hanyut oleh banjir bandang tersebut. Saudara sahabatku yang mulia, tapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati adalah semata-mata untuk menilai siapa yang lebih baik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan saudara-saudara, sahabatku yang mulia, dikatakan oleh para ulama bahwa pada hakikatnya yang mematikan seseorang itu bukan banjir bandang, bukan penyakit, bukan karena rakan, bukan karena keracunan, tapi itu adalah semata-mata jatah atau kontrak usia kita sudah sampai pada detik hari itu. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa atau yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu racun, tidak perlu menunggu virus, tidak perlu menunggu corona, tidak perlu menunggu musibah. Tetapi apabila ajal telah tiba, fa'idza ajaluha ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa diundurkan atau dipajukan walaupun sedetik. Saudaraku, sahabatku yang mulia, maka apabila ajal telah tiba, apabila sakaratul maut telah tiba, apabila malaikatul Israil telah tiba dan mengambil nyawa kita, apa yang bermanfaat pada hari itu? Harta, pangkat, tahta, semua tidak bermanfaat apa-apa. Anak yang senantiasa kita bangga-banggakan di hari itu tidak memberikan pertolongan apapun. Harta yang senantiasa kita perusahakan atau harta yang senantiasa kita usahakan, kita rela kehujanan, kepanasan, kurang makan, telat makan, kurang tidur, peras keringat, banting tulang, tulang dibanting-banting, hulu dijen suku, suku dijen suku, huntu di pautan, iga di pesatan. Tetapi pada hari itu harta tidak memberikan manfaat apa-apa kecuali orang yang membawa iman, amal soleh, dan membawa hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, anak-anak yang senantiasa engkau banggakan, keluargamu, hartamu yang engkau tumpuk-tumpukan, yang engkau kumpul-kumpulkan, yang engkau usahakan, maka di saat hari itu tidak ada manfaatnya kecuali yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Saudaraku, semoga bermanfaat. Ini adalah semata-mata bukan ceramah seorang kiai kepada seorang santrinya atau petuah seorang ustadz kepada mustaminya. Ini adalah semata-mata untuk diri sendiri, karena diri ini adalah orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang senantiasa lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada agama, mudah untuk maksiat, sulit atau susah atau malas untuk taat kepada Allah, untuk mengamalkan agama. Itu adalah saya, saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.